Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas statistika part yang ke-21, yaitu tentang pengolahan data kelompok, dan kita akan membahas ukuran pemusatan data kelompok yang kedua, yaitu modus. Simak terus video ini sampai akhir. Kita masih di tahap yang keempat dari statistika data kelompok, yaitu pengolahan data kelompok. Dan kita masih membahas ukuran pemusatan data kelompok yang kedua ya. Kalau di part sebelumnya kita bahas rata-rata atau min, sekarang kita bahas modus dari data kelompok. Waktu di data tunggal, kita sudah membahas ya, pengertian dari modus itu merupakan nilai yang paling sering muncul, atau nilai dengan frekuensi tertinggi. Nah, kalau mencari modus di data kelompok seperti apa? Gini. Kita langsung ke contoh soalnya ya. Jadi, tentukan nilai modus pada contoh pagar. Kalau kalian masih ingat di part-part sebelumnya, saya sering gunakan contoh pagar ini, yaitu nilai ulangan matematika dari 20 siswa di suatu kelas, yang tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Kalau kalian lihat, sesuai dengan definisinya, modus merupakan nilai yang paling sering muncul, atau nilai dengan frekuensi tertinggi. Di sini, kalau kalian lihat, ini kan tabelnya ada 5 kelas. Yang frekuensi paling tinggi itu ini, frekuensinya 7, yaitu kelas dengan nilai 80-84. Nah, pertanyaannya gini, apakah boleh langsung kita jawab tentukan nilai modus? Jadi modusnya 80-84. Tidak boleh. Ya, 80-84 itu masih rentang. Kita harus tentukan lagi, di antara 80-84 itu berapa modusnya? Nah, jadi di sini untuk data kelompok itu tidak hanya tinggal lihat frekuensi tertinggi, nilainya berapa, terus kita tulis berapa. Enggak. Jadi harus dihitung dengan eksak, nilai pastinya dari modus itu berapa. Kita pakai rumusnya seperti ini. MO sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 kali C. MO itu nilai modus, TB itu tepi bawah kelas modus, D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas berikutnya. Nanti saya terangkan apa bedanya D1 sama D2 ini ya. Lalu C itu panjang interval kelas. Oke, kita langsung coba cari nilai modus pada contoh pagar di sini. Nah, tadi kan kita sudah tetapkan kalau misalkan modus itu berada di kelas ini. 80-84 karena frekuensinya tertinggi, frekuensinya 7. Lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya atau sesudahnya. Nah, di sini kita akan tentukan nilai eksaknya. Nilai modusnya ini berapa? Kita masukkan ke rumus. Jadi, MO modus sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 dikali C. Sama dengan kita masukkan TB ini apa? Tepi bawah kelas modus. Tadi kelas modus kan ini yang sudah saya tandai ini ya. Yaitu kelas yang nilainya antara 80-84. Berarti tepi bawahnya, batas bawah dikurangi setengah. Ingat ya, batas bawah 80 dikurangi setengah, berarti TB-nya, tepi bawahnya, 79,5. Ditambah D1, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kelas modus kan ini, frekuensinya 7. Kelas sebelumnya frekuensinya 4, berarti 7 min 4. Jadi D1 tuh ini. 7 dikurangi 4 ini D1. Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. 7 dikurangi 4 itu 3. Per D1 plus D2. D1-nya tadi kan 3 ya. Plus D2, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas berikutnya. Berarti ini. 7 dikurangi 6, D2. Berarti 1. Dikali C. C itu panjang interval kelas. Berapa ini kok gini? Bukan 4 ya, ingat ya. Kalau C itu ngitungnya gini, dari batas bawah kelas sebelumnya ke batas bawah kelas berikutnya. Ini kan tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5. Atau dari batas atas juga boleh. Tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5. Berarti C atau panjang interval kelasnya 5. Ya sudah, tinggal kita hitung. 79,5 ditambah 3 kali 5, 15 per 3 plus 1, 4. Berarti sama dengan 79,5 ditambah 15 per 4 itu hasilnya 3,75. Berarti modusnya kita dapatkan ini sama dengan 83,25. Oke, nah mungkin kalian bertanya, waktu di data tunggal kita membahas ada beberapa macam data berdasarkan nilai modusnya. Ada yang unimodus, bimodus, multimodus, dan tidak memiliki modus. Di sini contoh pagar ini merupakan
contoh data yang unimodus, karena yang frekuensinya tertinggi itu cuma satu kelas saja, yaitu 80-84. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan data itu bimodus, yaitu misalkan gini, frekuensi yang 80-84 ini bukan 7, tapi 6. Kalau ini frekuensinya bukan 7, tapi 6, berarti frekuensi tertinggi itu ada dua kelas. Yang 80-84 itu 6, yang 85-89 juga 6. Bimodus berarti kan. Kalau bimodus berarti modusnya seperti apa? Ya sudah, berarti ada dua modusnya. Dicari masing-masing. Modus pertama yang kelas ketiga, masukkan rumus ini, TB plus D1 per D1 plus D2 kali C. Nanti di modus yang kedua juga sama. Masukkan ke rumus ini, tapi TB-nya kan beda. TB-nya kan jadi 84,5 nanti kalau di modus yang kedua. D1 dan D2-nya juga beda. Jadi nanti bisa didapatkan dua nilai modus. Kalau multimodus gimana? Ya sudah, prinsipnya sama. Ya, jadi kita hitung masing-masing nilai modus di setiap kelas modus. Oke, kalau tidak memiliki modus, ya sudah, ya nggak usah dihitung, langsung tidak memiliki modus. Masih ingat ya, itu kan terjadinya kalau misalkan frekuensinya ini sama semua. Misalkan 4, 4, 4, 4, 4. Nggak ada kelas yang lebih sering muncul dibandingkan dengan kelas lainnya. Berarti itu merupakan data yang tidak memiliki modus. Oke, tapi kita kembali ke soal ini. Soal ini merupakan contoh data yang unimodus. Dan kita dapatkan dari perhitungan nilai modusnya sebesar 83,25. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.